Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semangat terus ya dalam menghadapi cobaan yaitu yang kita semua rasakan semuanya ya. Hampir di semua negara. Oke. Kali ini saya bakal membahas tentang tenaga kerja, tentang calon tenaga kerja yang tertunda keberangkatannya ya. Mohon maaf sebelumnya ya, ini murni suara jeritan dari kita semua PMI yang tertunda keberangkatannya, entah itu yang ke Taiwan, Korea, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan lain sebagainya ya. Intinya formal ataupun informal. Yang bakal saya bahas itu Taiwan ya. Ya, soalnya saya sendiri mengalaminya. Kita menunggu keberangkatan itu, kalau udah ada kepastian mungkin nggak seperti ini ya. Kita menunggu itu sekitar itu mungkin hampir 1 tahun ataupun ada yang sudah 1 tahun lebih ya, itu menunggu keberangkatan tapi nggak berangkat kayak gitu. Bahkan nggak ada kejelasan sama sekali, nggak ada kejelasan. Kita tunggu infonya, update-nya terus menerus seperti itu ya. Bahkan ada sebagian yang MD ya, karena nggak kuat menunggu, karena mungkin sudah terlalu lama ataupun lain sebagainya. Ada yang mengalami tekanan mental, tekanan psikolog dan lain sebagainya ya. Karena mungkin kan intinya dari sisi PMI yang untuk sektor formal, dia bekerja bekerja di Taiwan seandainya ya. Dia mau ke Taiwan. Itu sudah sangat mengeluarkan biaya yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat menguras tabungan, simpanan, dan lain sebagainya. Semua proses sudah dilalui semuanya dari nol sampai akhir. Sampai menerima visa, sampai menerima KTKLN, sudah semua. Dan tinggal menunggu pemberangkatan. Tapi apa daya, ya kan? Sampai sekarang belum ada kejelasan. Yang saya minta ya, mungkin nggak cuma saya, semua PMI yang tertunda tujuan Taiwan pasti mengalami hal yang sama, pasti. Kalau dibilang sabar, kita udah cukup sabar. Tapi kalau cuma bilang sabar itu bukan solusi, karena sabar itu tertanam di hati ya. Sabar itu tertanam di hati nurani setiap orang, itu pasti punya kesabaran. Tapi di situ juga ada titik kelemahannya, ada titik batasnya. Jadi gambarannya kita menunggu tanpa ada kejelasan itu konyol kayak gitu loh. Itu konyol, sangat-sangat konyol. Kita menunggu sesuatu yang nggak jelas kayak gitu loh, nggak ada gambarannya, nggak ada prospek ke depannya gimana, bulan ini, tanggal ini, hari ini, tahun ini, itu nggak jelas ya. Kita menunggu, katanya ada pertemuan dari PP2MI atau Menaker, katanya bakal bertemu dengan instansi terkait yang bisa melobi untuk pemerintah Taiwan membuka lagi untuk bisa menerima PMI dari Indonesia ya.
Otomatis kan teman-teman pasti sudah menunggu dan sangat menunggu. Pasti. Itu tidak mungkin tidak. Pasti. Ada yang 8 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun lebih dia sudah menunggu tanpa ada kejelasan yang pasti. Ya. Itu konyol menurut saya, ya. Itu konyol. Jadi, apa namanya? Kita sangat mematuhi peraturan, kita sangat mengikuti prosedur undang-undang sesuai tenaga kerja, gimana prosedurnya, bagaimana dari pertama dan sampai titik akhirnya itu seperti apa, kita sudah memenuhi semuanya, ya, kita sudah memenuhi semuanya, kayak gitu. Bahkan sudah sampai proses dari awal sampai akhir itu kita sudah lalui semua, ya. Saya sudah mengalami sendiri dan tanpa ada kejelasan sampai sekarang. Ya. Saya bingung loh. Bingung. Kita berbicara apa adanya aja lah ya. Saya bukan dari oknum siapapun, tidak. Saya asli murni calon tenaga kerja Indonesia tujuan Taiwan. Itu saya murni. Tidak ada dari lembaga apa-apa seperti enggak. Ini saya murni. Ini suara saya murni. Mungkin teman-teman PMI yang teman-teman PMI yang mungkin merasakan seperti saya, menunggu keberangkatan tanpa ada kejelasan. Mungkin ada yang mungkin satu pikiran atau enggak, saya nggak tahu. Atau mungkin ada yang merasakan hal yang sama seperti saya juga nggak tahu. Intinya ini yang saya rasakan, ya. Menunggu hampir 1 tahun tidak ada kejelasan. Kita bingung, Pak, ya. Saya khususkan video ini saya khususkan buat Kepala Badan BP2MI dan Ibu Menteri yang saya hormati, mohon maaf ya, Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia, mohon maaf. Ini saya benar-benar saya minta tolong banget sama pemerintah, ya, dari Indonesia. Saya mohon banget, sangat mohon. Saya mau minta, bahkan kalau saya suruh datang bisa bertemu, ya, saya mohon sampai cium kaki pun saya mau. Yang penting ada kejelasan. Bener, saya udah pusing banget, udah nggak bisa berpikir yang logis atau gimana. Saya nggak, udah terlalu berat banget bebannya lah, intinya kayak gitu. Saya memahami dalam situasi saat ini negara kita juga merasakan pandemi wabah virus corona, ya, itu saya paham. Dan itu pandemi itu global, di seluruh negara ada, saya paham sekali. Cuman tolonglah ada terobosan atau, ya, membentuk tim atau apalah intinya lah, ya. Soalnya saya juga nggak bisa berbicara secara bahasa-bahasa seperti itulah. Saya orang desa lah, ya, intinya orang desa. Saya berbicara apa adanya yang saya bisa, kayak gitu aja. Intinya saya pengen Taiwan Open, Jepang Open, Korea Open, Singapura Open, Hong Kong Open, semuanya open lah, kayak gitu. Kalau berbicara virus corona memang sangat betul, kita sangat mematuhi protokolnya, ya, kita sangat mematuhi. Tapi kalau kita menunggu tanpa ada kejelasan itu kan konyol, Bu Menteri, mohon maaf. Itu sangat konyol. Kayak gitu loh. Kita mau pergi, ya, pergi kemana, ke sana, berangkatnya kapan, nggak tahu. Berarti kan nggak jelas, kayak gitu. Jangan kita sudah melalui proses tahap awal sampai akhir, ya. Saya lihat di berita-berita, saya lihat di situs-situs BP2MI, ya, situs-situs TETO, prosedurnya pemerintah Taiwan seperti apa, saya sedikit-sedikit saya membaca dan saya memahami. Oke. Jadi tolonglah keinginan pemerintah Taiwan itu seperti apa, tolong dari instansi terkait di Indonesia, tolong kinerja harus diutamakan. Demi apa? Demi kita semua. Mohon maaf, saya anak bangsa, saya orang Indonesia, asli Indonesia. Saya mencintai merah putih, saya mencintai NKRI. Saya punya hak berbicara, saya punya hak untuk hidup hidup sejahtera sesuai dengan undang-undang, kayak gitu.
saya kepingin bekerja, saya nggak kepingin apa-apalah, ini saya bekerja kayak gitu, karena saya punya beban keluarga, tanggungan ekonomi dan lain sebagainya. Saya punya cita-cita, saya punya masa depan, memperjuangkan keluarga dan lain sebagainya. Itu pasti semua kayak gitu. Nggak mungkin kita jauh-jauh pergi ke sana, kita nggak mungkin nggak punya impian, ya. Kita nggak mungkin punya impian. Pasti kita punya impian semua, kayak gitu. Tapi kalau kayak gini, kalau kayak gini terus, itu gimana? Solusinya itu gimana? Jawabannya cuma sabar. Itu lucu. Kurang sabar gimana? Ada yang 1 tahun lebih tidak ada kejelasan. Kurang sabar gimana? Mohon maaf ya. Kurang sabar gimana? Ada yang bilang carilah kerjaan dulu di Indonesia, cari dulu. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ya. Di sini kita sudah berjuang mati-matian, sudah berusaha. Kalau saya pribadi, saya nggak memilih apapun itu pekerjaannya, yang penting saya makan, yang penting saya bisa hidup, yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Itu saya. Yang penting saya nggak mencuri dan nggak merugikan orang lain. Itu saya. Jadi saya sudah berusaha bertahan dengan cara apapun itu. Kayak gitu. Program-program apa saya nggak pernah tersentuh. Program-program yang ada, entah itu prakerja dan lain sebagainya, itu saya kurang mengerti lah, intinya lah. Itu mungkin untuk yang di sini ataupun di mana lah ya. Saya pribadi sharing ke teman saya ya. Dia bilang cari dulu kerjaan di sini di PT-PT ini ya. Kita surat semua udah di PT ya. Semua ijazah, KTP, akto, sertifikat dan lain sebagainya itu semua udah di perusahaan. Karena kita udah finish proses, kita tinggal berangkat kayak gitu loh. Kita tinggal berangkat kayak gitu. Sedangkan kita mencari pekerjaan di Indonesia itu sangat luar biasa. Ya. Minimal semua ada lowongan SMA ya, SMA. Saya mohon maaf sebelumnya, SMA. Calon PMI yang mau bekerja di luar negeri itu rata-rata lulusannya SMP. Saya tanya, kalau SMP di Indonesia bisa apa? Saya tanya. Ya. Saya tanya bisa apa lulusan SMP? Ya. Kalau ada yang sukses, ada itu 1001, nggak semua orang, nggak mungkin. Yang SMA bahkan sarjana pun banyak yang jadi pengangguran. Ya. Kita itu nggak baik-baik saja saat ini. Kita benar-benar butuh semangat dan ekstra pekerja yang sangat-sangat benar-benar ekstra, memprioritaskan, karena ini menyangkut hak-hak kita semua. Kita punya hak masing-masing, kita punya hak sama, kita punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kita punya hak yang sama. Makanya saya benar-benar udah, masya Allah, berusaha untuk berpikir jernih. Saya alhamdulillah masih istiqomah untuk berpikir jernih, nggak pernah punya keinginan ataupun punya pikiran yang jelek. Intinya saya kepingin Taiwan Open, Jepang Open, Korea Open. Kalau saya pribadi, karena saya PMI tujuan Taiwan, saya kepingin Taiwan Open. Ya, apapun itu caranya, gimana caranya, saya kepingin Taiwan Open. Ya, mungkin teman-teman semua juga pasti kepingin seperti itu, punya perasaan yang sama, rasa yang sama, pasti kita punya perasaan yang sama ya. Pasti kita punya perasaan yang sama, nggak mungkin tidak. Semua orang punya beban ekonomi, semua punya pemikiran untuk maju, pemikiran untuk meraih sebuah cita-cita, meraih sebuah kesenangan dan kebahagiaan. Itu semua butuh pekerja keras ya. Dan saya bakal sedikit menanggapi tentang aturan yang baru diresmikan oleh Bapak
Kepala Badan Bapak Benny Ramdhani ya, tentang pembebasan biaya ya. Intinya saya nggak begitu paham dengan undang-undang itu. Intinya saya membaca isi-isinya, cuman nggak semua saya baca ya. Yang saya mau tanggapi, apapun itu, seandainya aturan itu menguntungkan PMI dan berpihak kepada PMI, saya sebagai tenaga kerja itu sangat mendukung ya, sangat mendukung. Apapun itu, yang penting itu berpihak kepada PMI dan itu berpihak kepada calon tenaga kerja, dan jangan memberatkan dan jangan sampai memberatkan calon tenaga kerja kayak gitu. Karena Anda punya wewenang ya, Anda punya wewenang, silakan, nggak apa-apa. Intinya tolong prioritaskan untuk saat ini calon tenaga kerja PMI tujuan Taiwan. Tolong rekomendasi bikin tim khusus atau lembaga dan lain sebagainya, terserah Anda. Yang penting Taiwan open, apapun itu caranya harus open dan ada penerbangan, itu aja. Nggak bikin saya nggak berpikir macam-macam. Entah itu ada pembebasan biaya, ada KUR, BNI dan lain sebagainya, itu saya nggak terlalu itu. Intinya saya bisa berangkat dan saya kerja, itu aja intinya. Yang paling inti itu saya bisa kerja dan saya bisa berangkat lah, intinya kayak gitu. Dengan apapun caranya, yang penting sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku kayak gitu. Kalau untuk berbicara sabar terus, kita harus bersabar terus sampai kapan? Sampai kita mati sama-sama? Apa kita sampai mati di pinggir jalan semua tanpa ada kejelasan yang kayak gini? Kita suruh bertahan dengan situasi yang sangat rumit, situasi yang sangat kronis ya. Karena apa? Saya bilang berbicara situasi yang sangat kronis. Ekonomi seseorang itu nggak sama. Kalau saya pribadi hidup di desa, Pak. Saya hidup di desa nih. Hidup di desa mungkin ada keuntungan. Kita makan, pengen apa, kita bisa tanam karena kita punya lahan persawahan ataupun lain sebagainya, hidup di kampung. Tapi kalau hidup di kota, itu semuanya beli pakai duit. Dan yang buat beli nggak ada karena nggak bekerja. Gitu. Kita semua pembatasan ada semua kan. Prosedurnya pemerintah kita patuhi semua. Kita nggak bakal melawan. Karena kita warga, rakyat yang baik adalah rakyat yang mematuhi peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah. Itu rakyat yang baik. Tapi tolong juga dari pihak BPDMI dan Kementerian Tenaga Kerja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi, saya memohon, saya sangat-sangat memohon, tolong bentuk tim khusus atau apapun itu ya. Saya sangat memohon, yang penting open dan ada penerbangan. Benar, yang penting ada penerbangan, apapun caranya dan bagaimanapun caranya, yang penting ada penerbangan. Entah itu yang ke Taiwan, entah itu yang ke Jepang, entah itu yang ke Korea, entah itu yang ke Hong Kong dan lain sebagainya ya. Buat teman-teman sesama PMI yang masih tertunda, ya kita sabar. Walaupun itu sabar itu, kalau sabar tanpa kejelasan itu konyol ya. Tapi emang ini kenyataannya. Tapi kita tetap harus optimis, jaga kesehatan dan selalu menjaga ya protokol kesehatan ya, intinya kayak gitu. Dan selalu semangat, semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar dan yang barokah, amin ya. Mohon maaf bila ada kesalahan berbicara dan atau kata-kata yang tidak pantas. Saya mohon maaf karena tidak ada niatan hati untuk melukai hati seseorang pun, itu tidak ada. Intinya yang saya katakan ini semua itu murni yang saya rasakan ya. Ini murni yang saya rasakan sendiri, ataupun teman-teman PMI lainnya yang tertunda mungkin sama ataupun enggak, saya juga kurang tahu. Intinya yang saya rasakan pribadi saya memohon untuk
pemerintah Indonesia ya, dari instansi terkait, dari BP2MI dan Menteri Tenaga Kerja, semoga memprioritaskan ya Taiwan dan negara-negara lainnya. Semoga cepat bisa ada penerbangan dan berangkat untuk sebuah impian ya. Karena kita nggak punya akses ya. Kalau saya punya akses untuk berbicara, saya punya akses untuk berbicara dengan instansi Taiwan dan lain sebagainya, seandainya ini ya, berbicara seandainya kayak gitu, mungkin saya berbicara langsung. Tapi kita nggak punya akses ke situ ya. Yang punya akses yaitu dari BP2MI dan Menteri Tenaga Kerja ya. Jadi tolong dan sangat tolong ya, kayak gitu. Tolong prioritaskan pembukaan penerbangan. Intinya bisa open dan bisa berangkat ya. Itu entah itu harus mencicil sehari 20-30 atau apa, yang penting sudah ada pemberangkatan. Jadi kita ada kepastian. Kalau kita tidak ada pemberangkatan, sedangkan kita harus menunggu tanpa ada kepastian, kita yang bisa-bisa gila lama-lama. Asli itu bisa-bisa gila ya. Jadi saya sangat mohon kepada Menteri Tenaga Kerja yang saya hormati, Ibu Ida Fauziah, dan Kepala Badan dari Badan Perlindungan Tenaga Kerja BP2MI ya, Bapak Benny Ramdhani. Saya sangat memohon ya untuk membentuk tim khusus untuk melobi instansi terkait pembukaan penerbangan ya untuk Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong dan lain-lain lah. Intinya kayak itu. Intinya semua open kayak itu ya. Terima kasih. Selalu semangat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.